ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ikhwati fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra yang dikarang oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pasal yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-faslu al-thalisu al-ba'su wan nusyuru. Pasal yang ketiga yakni yang berkenaan tentang kebangkitan dan juga pengumpulan kembali. Wal muradu bil ba'si al-ma'adu al-jasmani. Yang dimaksud dengan al-ba'su, yaumul ba'si, hari berbangkit, yakni hari di mana Allah Ta'ala kembalikan secara jasmani. Wa ihya'ul ibadi fi yaumil ma'ad, dan hari di mana Allah Ta'ala hidupkan kembali di hari kiamat nanti. Wa nusyur, adapun nusyur ini merupakan muradif daripada al-ba'su, disebut sebagai yaumul ba'si ataupun yaumu an-nusyuri, yang memiliki makna yang sama. Yuqalu nasyarul mayyit nusyuran idza asya ba'dal maut. Disebutkan nasyara al-mayyitu nusyuran idza asya ba'dal maut, ketika hidup setelah kematian, maka disebut sebagai nasyara nusyuran. Wa ansarahu Allahu ahyahu, dan ketika Allah Ta'ala sebut ansarahu Allahu, maksudnya yakni Allah Ta'ala hidupkan kembali. Fa'idha sya'a al-haqqu tabaraka wa ta'ala i'adatal ibadi wa ahya'ahum amara Israfilu fanafakha fi suri fata'udul arwah ilal ajsad. Ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengembalikan kembali manusia, menghidupkan kembali manusia dan mengembalikan kembali jasad-jasad mereka, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala, yakni sangkakala yang kedua. Fata'udul arwahu ilal ajsad, maka seketika itu juga arwah-arwah kembali ke jasad-jasad mereka. Wa yakumun nasu li rabbil alamin, seketika itu juga manusia akan berbangkit dan mereka menuju kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri, dan ketika ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka pingsanlah ataupun meninggallah, matilah semua yang di langit dan juga di bumi. Ini tiupan sangkakala yang pertama. Illa man sya'allah, kecuali makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki, yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lampau bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang mereka tidak binasa, mereka tidak mengalami soak ketika ditiupkan sangkakala. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Faidahum qiyamun yandurun, maka mereka pun bangkit dan mereka pun menunggu keputusan, keputusan mereka. Waqad hadatsana al-haqqu tabaraka wa ta'ala an masyadil ba'si al-ajibi al-ghoribi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita, mengkisahkan kepada kita dalam Quran bagaimana peristiwa hari berbangkit
yang begitu dahsyat, yang begitu menakjubkan. Bagaimana Allah Ta'ala kembali mengembalikan jasad-jasad manusia yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah menjadi tanah. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika ditiupkan sangkakala, maka manusia keluar dari kubur mereka menuju menghadap kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, ketika mereka dibangkitkan, mereka pun mengatakan, celakalah kita. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan, membangunkan kita dari tidur kita, dari kematian kita? Hada ma wa'ada ar-Rahman, ini yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, maka benarlah ya mereka para rasul. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun, maka dengan satu tiupan, satu teriakan yang keras, ya, fa idahum jami'ul ladaina muhdharun, mereka manusia pun ya menuju kepada Allah, mereka berkumpul ya dan menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, waqad ja'atil ahadits mukhbiratun bi annahu yasbaqun nafkhata tsaniyah fi suri nuzulu ma'in minas sama. Dan banyak sekali hadis-hadis ya yang menunjukkan, yang mengkhabarkan bahwasanya sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua, ini ada peristiwa turunnya air dari langit, turunnya hujan dari langit. Ya. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka binasalah semuanya manusia. Kemudian sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua, yakni langit menurunkan hujan. Fatan butu minhu ajsadul ibad. Maka ketika langit turun hujan, membasahi bumi, yang mana bumi ini menyimpan ya, yakni sisa-sisa jasad manusia yang sudah menjadi debu atau tulang belulang. Maka ketika Allah Ta'ala turunkan hujan membasahi bumi setelah tiupan sangkakala yang pertama, maka jasad-jasad manusia pun menjadi tumbuh kembali. Fafi sahihi Muslim an Abdillah ibnu Amr ibnu As qala, disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfikha fis sur", kemudian ditiupkan sangkakala. Ya, sangkakala yang pertama, fala yasma'u ahadun illa azghalitan wa rafa'alitan. Tidaklah seseorang yang mendengarnya kecuali dia akan tercengang, serius mendengarkan, memperhatikan suara tersebut, suara daripada sangkakala. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hauda ibli, dan orang pertama kali yang mendengar tiupan sangkakala yang pertama ini adalah seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum daripada ontanya. Qala, Rasulullah pun melanjutkan, ya, fayas aku, maka wafatlah orang ini ketika mendengar sangkakala. Wayas aku nas, dan manusia yang ada waktu itu pun wafat, meninggal. Thumma yursilullahu aw qala yunzilu mataron ka'annahu til aw dhil. Maka setelah itu Allah Ta'ala, setelah binasanya manusia di tiupan sangkakala yang pertama, Allah Ta'ala turunkan mataron, hujan, ka'annahu til au til, seperti embun ataupun seperti ya rintik-rintik. Nu'man salah satu rawi syak, ragu apakah til ataupun zil. Ya, yang jelas turun hujan yang tidak lebat, rintik-rintik. Fatan butu minhu ajsadun nas. Ketika turun hujan membasahi bumi, yang seluruh manusia wafat waktu itu, maka dengan hujan tersebut ya dikembalikan kembali jasad-jasad daripada manusia. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yandurun. Maka mereka pun bangkit dari tanah dan mereka menunggu ya babak-babak baru daripada babak hari kiamat, menunggu keputusan mereka. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau mengatakan, wa in batul ajsad minat turab ba'da inzalillahi dhalikal ma' alladhi yunbituha yumasilu isbatal nabat minal ardi. yakni bagaimana Allah Ta'ala mengembalikan, menumbuhkan kembali jasad-jasad manusia
yang sudah menjadi tanah, ya. Setelah Allah Ta'ala turunkan hujan, ya, sebagaimana Allah Ta'ala misalkan bagaimana Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang tandus. Yang sebelumnya Allah Ta'ala turunkan hujan. Walida fa inna Allah qad aksara fi kitabihi min darbil misli lil ba'si wan nusyuri. Maka daripada itu banyak sekali kita dapatkan ayat-ayat di dalam Quran ketika Allah Ta'ala berikan permisalan bagaimana Allah Ta'ala membangkitkan nanti manusia di hari berbangkit, sebagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang tandus. Ya, di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir, ya, wa huwa alladhi yursilur riyaha. Dia adalah Allah Ta'ala yang mengiring angin. Busron, yang ini merupakan kabar gembira. Baina yaday rahmati, kabar gembira bahwasanya angin ini merupakan tanda di antara tanda akan turunnya hujan yang merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi sebelum orang-orang dahulu, orang-orang sekarang, ya, ada namanya meteorologi yang bisa memperkirakan hujan. Dalam Quran sudah disebutkan bagaimana proses, ya, turunnya hujan. Jadi Allah Ta'ala kirim angin. Yang ini merupakan busra, kabar gembira, baina yaday rahmati, akan adanya rahmat Allah dalam bentuk hujan. Ya. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, sampai ketika angin ini pun membentuk sebuah awan yang berat, awan yang tebal. Suknahu li baladin mayyit, kami giring awan yang tebal ini ke suatu tempat yang gersang, yang tandus, ya. Fa anzalna bihil ma, kemudian kami turunkan dari awan ini hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, tanah yang tandus ini ketika diguyur hujan yang Allah Ta'ala ciptakan atas izin daripada Allah Ta'ala, kemana awan ini akan pergi, ya, maka menghujani tanah yang tandus. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, maka kami tumbuhkan daripada tanah yang tandus setelah tersiram hujan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Subhanallah, ya. Kadzalika yukhrijul mauta, demikian seperti itu juga ketika kami bangkitkan kematian nanti, ketika kami bangkitkan manusia daripada kematiannya. La'allakum tadakkarun, supaya kalian mengingat. Di sini Allah Ta'ala permisalkan bagaimana nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan manusia di hari berbangkit, sebagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, di atas tanah yang tandus setelah Allah Ta'ala turunkan hujan di atas tanah tersebut. Subhanallah, ikhwah Allah Ta'ala muliakan. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga kisahkan, ya, tadi dalam surah Al-A'raf, ini dalam surah Al-Fatir, dalam surat Fatir. Wallahu alladhi ursila riyaha fatusiru sahaban, ya, dia Allah Ta'ala yang mengirimkan angin, kemudian dari angin tersebut jadilah sahab, yakni awan. Fasuknahu ila baladin mayit, kemudian kami utus awan ini ke tempat yang tandus, ke tanah yang tandus, ya, kemudian turunlah hujan. Fa'ahyaina bihil ardu, fa'ahyaina bihi al-ardo, maka kami, kata Allah Ta'ala, menghidupkan tanah yang tandus ini setelah turunnya hujan. Ba'da mautiyah, setelah tandus tanah ini tidak ada kehidupan. Kadzalikan nusyur, demikian pula nanti ketika hari berbangkit. Subhanallah, ikhwah Allah Ta'ala muliakan. Walahid fi kilal maudi'aini, dari dua ayat yang mulia ini, ya, kita bisa cerna, ya, kita bisa ambil kesimpulan ketika Allah Ta'ala sebutkan kadzalika nukhrijul mauta, setelah Allah Ta'ala kisahkan bagaimana Allah Ta'ala, ya, buat tanah yang tandus ini menjadi subur dengan diturunkan hujan. Kemudian Allah Ta'ala katakan, demikianlah juga nanti ketika kami keluarkan, ya, manusia, hidupkan kembali manusia dari kematian mereka. Kadzalikan nusyur, demikian juga hari berbangkit. Maka dua ayat yang mulia ini, ketika Allah Ta'ala kisahkan kesamaan, ya, ketika Allah Ta'ala kumpulkan kembali, hidupkan kembali jasad-jasad manusia, sebagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
ya, dari tanah setelah Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan nanti sebelum sangkakala yang kedua turunlah hujan, ya, yang dengannya itu akan menghidupkan, yang akan mengembalikan kembali jasad-jasad manusia yang awalnya dari tulang belulang, ataupun di antara mereka ada yang jadi remuk, jadi tanah, jasad mereka menjadi kembali. Setelah itu tiupan sangkakala yang kedua, bangkitlah mereka. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, beliau mengatakan, wa nahnu na'lamu anna an-nabata yatakawanu min budurin saghiratin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya tumbuh-tumbuhan, ya, yang tumbuh di atas tanah itu berasal daripada budur, bibit ataupun tunas saghira yang kecil. Takunu fil ardi sakinah hamidah, yang mana dia masuk ke dalam tanah, tunas ataupun biji ini. Fa idza nazala 'alaihal ma taharrakat al-hayatu fiha. Ketika turun hujan yang membasahi bumi, maka tunas ataupun biji dari bara tumbuhan ini pun bergetar. Subhanallah, ya. Mulailah hidup, mulailah ada kehidupan. Wa darabat bijuduriha fil ardi, kemudian tumbuhlah akar yang masuk ke dalam tanah. Wa basaqat busukuha ila sama, kemudian, ya, batangnya pun naik ke atas. Fa idza hiya nabatatun muktamilatun khadra, maka jadilah bibit ataupun tunas daripada tumbuhan yang terkena air, dia pun menjadi tumbuh-tumbuhan yang hijau. Adapun manusia, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, nanti di hari akhir berasal dari satu tulang yang kecil, karena semuanya remuk. Manusia yang meninggal sekarang mungkin jadi tanah, tapi ada satu tulang yang tetap ada, yang tidak bisa bumi membinasakannya. Atmun saghir, tulang yang kecil. Indama yusibul ma yanmu namwal baqal. Ketika, subhanallah, ya tabarakallah, ketika turun hujan nanti sebelum tiupan sangkakala yang kedua, ya, mengenai tulang kecil ini, disebut sebagai tulang sulbi, maka tulang ini pun menjadi tumbuh bagaikan tumbuhnya tunas tadi, ataupun bagaikan tumbuhnya, ya, biji daripada tumbuh-tumbuhan. Hadal atmu huwa ajabud danbi. Disebutkan oleh para ulama, tulang ini merupakan pangkal daripada tulang ekor, ya. Wa huwa atmu sulbi al-mustadir alladhi fi aslil ajzi. Tulang itu merupakan disebut sebagai tulang sulbi yang berada di pangkal, ya, ekor daripada tulang manusia, ya. Sebagian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'una. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Sudah disebutkan ini 40 apa? 40 hari ataupun 40 tahun. Summa yanzilu minas sama'i ma'an. Summa yanzilu minas sama'i ma'un. Kemudian turunlah hujan. Fayanbutuna kama yanbutul baqal. Hujan ini pun, ya, mengembalikan jasad manusia sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang kering ketika disirami hujan. Walaysa fil insani syai'un illa al-bali. Tidaklah manusia yang tersisa kecuali hancur, ya, waktu itu. Subhanallah. Illa atmun wahidun, kecuali satu tulang yang tidak hancur yang dimiliki oleh manusia. Wa huwa ajabud danbi. Itu tulang disebut sebagai tulang pangkal ekor, ya. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, yang dengan itu, ya, akan disusun kembali, dikembalikan kembali jasad manusia di hari kiamat. Jadi berasal daripada tulang, ya, jadi pada tulang pangkal ekor. Beliau yang Allah Ta'ala muliakan. Ada riwayat Muslim, ya, beliau menyebutkan hadis dari Nabi SAW, innal fil insani atman, sungguh manusia itu memiliki tulang. La ta'kuluhul ardu abadan, tulang yang mana bumi tidak akan membinasakannya. Yang lainnya hancur, ya. Subhanallah, dimakan bumi, ya, dimakan tanah. Ada satu tulang daripada tulang manusia yang tidak hancur. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah, yang dengannya itu nanti akan dihidupkan kembali jasad-jasad manusia di yaumil qiyamah melalui tulang ini. Qalu ay atmun huwa ya Rasulullah.
Para sahabat bertanya, tulang apa itu wahai Rasulullah? Ya, yang itu merupakan cikal bakal di hari berbangkit. Ya, manusia dikembalikan kembali jasad-jasad mereka. Qala ajabu dzanbi. Rasulullah mengatakan, yakni pangkal daripada tulang ekor. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Al-Imam Malik menyebutkan hadis dalam Muwatta dan juga disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam ta'kuluhul ardu illa ajabud dzambi. Ya. Bahwasanya setiap anak Adam nanti ketika dia wafat, ya, bumi akan menelannya ataupun membinasakannya. Ya. Habis semua tubuhnya yang gagah, ya, dagingnya, kulitnya yang halus, habis semua dimakan oleh tanah. Illa ajabud dzanbi, kecuali tulang pangkal dari tulang pangkal ekor. Ya, minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dengan tulang ini akan dihidupkan kembali, dikembalikan jasad manusia. Dengan tulang ini akan disusun kembali, ya, tubuh daripada tubuh manusia. Subhanallah. Kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, dan juga nas-nas dalam hadis yang sahih telah menyebutkan bahwasanya jasad-jasad para nabi, ya, mereka tidak mengalami kebinasaan ketika dikubur dalam tanah, ya. Dan dalam hadis sebutkan diantaranya Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Ta'ala mengharamkan, ya, kepada tanah, kepada bumi untuk memakan jasad daripada jasad para nabi. Jadi kecuali mereka para nabi. Selain daripada para nabi, maka subhanallah, manusia akan mengalami kebinasaan ketika mereka berada di dalam tanah. Kecuali satu tulang, ya, yang mana dari tulang ini nanti di hari berbangkit sebelum ditiupkan sangkakala. Setelah sangkakala yang pertama, habislah semuanya manusia, habis semua makhluk hidup kecuali Allah Ta'ala kehendaki, ya. Kemudian turunlah hujan membasahi bumi, maka tulang ini pun, dari tulang ini pun akan dikembalikan kembali jasad daripada jasad manusia. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah mereka. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau mengatakan, al-ba'su khalqun jadid. Kebangkitan ini merupakan penciptaan baru. Jadi manusia nanti ketika berbangkit, ya, maka jasad mereka bukan lagi jasad sewaktu di dunia. Khalqun jadid, penciptaan yang baru, ya, yang memiliki perbedaan dengan jasad ketika di dunia, walaupun sama, isinya sama. Subhanallah, Allah Ta'ala berikan nanti, ya, apa-apa yang Allah Ta'ala tidak berikan sewaktu di dunia, kemampuan daripada jasad manusia. Ya, mereka nanti bisa melihat malaikat, melihat jin, yang mana di dunia mereka nggak bisa. Ya, jadi ketika hari berbangkit, maka ini penciptaan baru, diciptakan kembali dari tulang yang tadi kita sebutkan, tulang pangkal ekor, maka dikembalikan kembali jasad manusia dengan penciptaan baru. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Beliau mengatakan, yu'idullahul ibada anfusahum. Nanti Allah Ta'ala hidupkan kembali hamba-hambanya. Walakinnahum yukhlaquna khalqan mukhtalifan say'an mimma ammakanu alaihi fid dunya. Akan tetapi, ya, penciptaan manusia nanti setelah hari berbangkit ini merupakan penciptaan yang berbeda dengan sewaktu dahulu Allah Ta'ala ciptakan di dunia, berbeda, ya. Famin dzalika annahum la yamutuna mahma asabahum al-bala. Penciptaan yang Allah Ta'ala buat, ya, setelah itu mereka tidak akan mengalami, yakni, kebinasaan, ya. Di hari berbangkit Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan penciptaan yang baru yang membuat mereka tidak mengalami lagi kebinasaan karena tidak ada kematian setelah itu. Manusia akan hidup selamanya. Subhanallah. Wa ya'ti, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Ya, dan kematian mendatangi mereka dari segala penjuru, tapi mereka tidak akan mati. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya berbeda nanti, ya, penciptaan setelah hari berbangkit dengan penciptaan manusia ketika di dunia.
ya, yang Allah Ta'ala berikan kemampuan yang tidak diberikan di dunia. Subhanallah. Yang mana mereka tidak lagi buang air, yang mana mereka tidak lagi buang ludah, ya, dan juga tidak buang hajat. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa fil hadis alladhi yarwihi al-Hakim bi isnadin sahih. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Amr ibnu Maimun al-Audi, qala qama fina Mu'ad ibnu Jabal, ya, bahwasanya berdiri ataupun datang kepada kami Mu'ad bin Jabal. Faqala ya bani Aud, wahai bani Aud, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini merupakan utusan daripada Rasulullah. Mu'ad bin Jabal, ya, merupakan duta ataupun utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'lamuna al-ma'ad ila Allah, kalian mengetahui bahwasanya nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma ilal jannah awin nar, kemudian setelah itu kalian akan, ya, pergi menuju surga ataupun neraka sesuai dengan takdir yang sudah Allah Ta'ala tentukan atas kalian. Wa iqamatun la dha'na fihi, dan juga nanti kalian akan dibangkitkan yang setelah itu tidak ada lagi kematian. Wa khuludun la maut, dan nanti kalian akan berkekalan yang kalian tidak akan mengalami kebinasaan dan juga kematian. Fi ajzadin la tamut, kalian akan dikembalikan jasad kalian yang jasad tersebut tidak akan mengalami kematian. Subhanallah. Ya, menunjukkan bahwasanya berbeda penciptaannya. Ya. Wa min dzalika ibsarul abdi au ibadi ma lam yakunu yubsirun. Di antara juga perbedaannya, nanti setelah hari berbangkit, manusia itu akan bisa melihat sesuatu yang dahulu di dunia mereka tidak bisa lihat. Fa innahum yubsiruna fi dzalikal yaumul malaika wal jin. Ya, nanti setelah hari berbangkit, manusia setelah Allah Ta'ala bangkitkan, ciptakan kembali dengan ciptaan baru, mereka bisa melihat yang dahulu mereka tidak bisa lihat, para malaikat-malaikat, para jin-jin. Wa ma Allahu bihi alim, yang dahulu subhanallah hanya Allah Ta'ala yang bisa melihatnya di dunia. Allah Ta'ala buat manusia nanti setelah hari berbangkit bisa melihat malaikat, melihat jin. Wa min dzalika anna ahlal jannah la yabsaquna wala yataghawwatuna wala yatabawwalun, dan juga penghuni surga, ya, Allah Ta'ala buat mereka tidak buang air, ya, buang angin juga, dan juga tidak meludah. Berbeda dengan penciptaan di dunia. Subhanallah. Wa hadha la ya'ni anna alladziina yub'atsuna fi yaumiddin khalqun akhar ghairul khalqil ladzi kanu fid dunya. Ini bukan berarti yang dibangkitkan nanti makhluk lain, bukan makhluk yang ada di dunia, bukan. Ya, sama manusia yang dibangkit, tapi penciptaannya yang berbeda. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka daripada itu nanti penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surga. Ya, adapun di dunia tidak sanggup, karena nanti Allah Ta'ala ciptakan manusia, ya, penghuni surga mampu melihat Allah Tabaraka Ta'ala atas izin Allah Ta'ala. Dan itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada penghuni surga. Yang menjadi syahid daripada ini adalah bahwasanya penciptaan setelah hari berbangkit adalah penciptaan baru. Ya, subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, sebagaimana disebutkan oleh perkataan Imam Ibnu Taimiyah dalam, ya, perkataan yang panjang yang intinya, ya, nanti hari berbangkit adalah berbeda, ya, sebagaimana mereka diciptakan di dunia, walaupun orangnya sama, ruhnya sama. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian siapa orang pertama kali yang nanti dibangkitkan, ya? Awwalu man yub'asu wa tansaku anhul ardu huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali nanti dibangkitkan di hari berbangkit adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku ini merupakan pemimpin daripada anak Adam di hari kiamat. Wa awwalu man yansakku anhul qabru, dan aku adalah orang pertama kali yang nanti bangkit daripada kubur.
wa awwalu syafi, dan yang pertama kali ya diberikan syafaat atau diizinkan untuk memberi syafaat, wa awwalu man musaffi, dan orang yang pertama kali yang bisa memberikan syafaat. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang masih dalam bab ya siapa yang pertama kali dibangkitkan di hari berbangkit, insyaallah taala biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.